Oke teman-teman, bertemu lagi di channel saya ya. Dan untuk membuat rak seperti itu tadi, yang kita butuhkan itu hanyalah alat-alat yang sederhana saja ya. Di sini hanyalah casing bekas kipas angin, kemudian kita menggunakan pipa setengah inci, dan berikut juga sambungan-sambungan dan tutup pipa. Oke, jadi untuk urutan pertama kita potong dulu pipanya ukuran 60 cm ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, di sini saya memotongnya menggunakan gergaji besi ya, agar lebih mudah dan lebih halus hasilnya. Oke, di sini kita potong sebanyak 3 batang ya untuk ukuran 60 cm tersebut. Nah, berikutnya kita potong pipa yang lebih pendek, itu ukuran 18 cm ya, dan ini untuk bagian dasarnya ya. Nah, di sini kita potong juga sebanyak 3 batang ya. Nah, ini dipakai untuk bagian dasar dari raknya tadi. Oke, untuk langkah berikutnya kita sambungkan yang pipa pendek ini ya ke sambungan T ini seperti ini. Kemudian kita pasang yang L-nya juga. Nah, sambungan L-nya itu seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, berikutnya kita buat pola seperti ini ya, pola segitiga seperti ini ya, untuk memudahkan langkah berikutnya. Oke, berikutnya kita siapkan lilin, kemudian kita nyalakan lilinnya ya. Nah, langkah berikutnya kita akan membengkokkan pipa yang pendek untuk yang pinggir saja ya. Nah, itu untuk yang pinggir kanan dan kiri. Oke, kita panaskan menggunakan lilin seperti ini. Oke, teman-teman bisa dilihat. Oke, setelah panas lalu kita bengkokkan sesuai pola ya. Jadi pola gambar itu hanya untuk memudahkan dalam kita membentuk pipa yang pendeknya itu tadi ya. Oke, jadi setelah pipanya terbentuk seperti ini, langkah berikutnya adalah kita tempatkan casing kipas anginnya itu di sini ya. Nah, berikutnya kita berikan tanda di sini. Nah, di seperti ini ya. Oke, kita berikan tanda semua ya, semua di ujung pipanya itu yang bersentuhan dengan kipas angin. Casing kipas angin itu kita tandain semua menggunakan spidol seperti ini. Baik teman-teman, jadi untuk langkah berikutnya, bagian yang sudah kita tandain menggunakan spidol tadi, kita patahkan jerujinya seperti ini. Dan kedua casing kipas itu harus kita tandai semua, dan kemudian kita patahin jerujinya seperti ini ya. Tiga-tiganya kita patahin seperti ini. Oke, jadi setelah semuanya patah seperti ini ya, sudah ada celah yang agak lebar seperti ini. Langkah berikutnya kita akan membuat coakan atau membuat lubang pada pipa. Jadi kita buat lubang itu ukurannya 60 cm dan yang satu lagi 15 cm. Oke, jadi setelah semua pipa kita tandain semua, langkah berikutnya adalah kita melubanginya dengan menggunakan gergaji besi tersebut ya. Dan di sini lebar dari lubangnya ini itu kira-kira hanya sekitar 2 mili ya. Yang penting itu bisa masuk ya. Itu jadi casing kipasnya itu tadi bisa masuk ke sini. Jadi waktu ngelubangin ininya itu juga jangan terlalu dalam. Jadi nggak sampai setengah dari diameter pipanya itu ya. Jadi cukup sedikit saja, yang penting bisa
masuk. Oke teman-teman, jadi setelah semuanya pipa itu dilubangin seperti ini, langkah berikutnya adalah kita rakit seperti ini ya. Jadi kita rangkai seperti ini tiangnya. Oke, kita pukul biar agak lebih kuat, atau teman-teman mungkin akan kepengen lebih kuat lagi, bisa dengan menambahkan lem pipa ya. Oke, semua kita rakit seperti ini dan lubangnya harus menghadap ke dalam ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah semuanya terakit seperti ini, langkah berikutnya kita pasang casing kipasnya tadi ya. Oke, jadi jeruji yang sudah kita patahin tadi itu dimasukkan di lubang yang ini ya, lubang pipanya tadi. Nah seperti ini, bisa masuk klek seperti ini. Oke, teman-teman bisa dilihat. Oke, jadi untuk langkah berikutnya agar ini lebih kuat, kita ikat menggunakan kabel tis seperti ini ya. Jadi ketiga tiang ini kita ikat kuat-kuat menggunakan kabel tis dengan casing kipasnya tadi. Nah, jadi setelah bagian bawahnya terpasang lebih dulu, kemudian kita pasang di bagian atasnya ya. Oke, jadi urutannya itu dari bawah dulu, kemudian baru di atasnya. Nah, untuk yang di atas ini kita juga mengikatnya menggunakan kabel tis, atau bisa juga teman-teman menambahkan lem ya, agar mungkin kepengen yang lebih kuat. Tapi menurut saya menggunakan kabel tis seperti ini saja itu sudah kuat banget dan hasilnya sudah cukup memuaskan ya. Oke, jadi setelah semuanya terikat kuat, saatnya kita menutup tiangnya ya. Kita tutup dengan tutup pipa setengah inci seperti ini ya. Kita bisa pukul-pukul seperti ini jadi lebih kuat, atau teman-teman juga bisa menambahkan lem pipa. Oke, jadi setelah semuanya terpasang, saatnya kita memotong sisa-sisa kabel tis tadi ya. Oke, kita potong biar jadi lebih rapi dan lebih cantik ya. Atau teman-teman jika setelah ini semua terpotong, teman-teman bisa menambahkan cat sesuai selera ya, atau bisa dicat menggunakan warna yang sesuai selera teman-teman agar hasilnya jadi lebih cantik ya. Dan hasilnya adalah seperti ini.